wa yuhyi akhirahu. Sifatnya Nabi nih setiap hari. Bapak Ibu sekalian bisa mencontoh. Nabi itu kana yanamu awwalul lail. Kalau tidur enggak terlalu malam, wa yuhyi akhirahu, dan bangun menjelang akhir malam. Berarti kalau dihitung pakai jam gimana? Rasulullah tuh Pak, kalau tidak ada sahabat yang bertanya datang kepada Rasul tentang ilmu agama atau tentang kehidupan, Rasulullah tidurnya di awal malam. Makna awal malam itu apa Ustaz? Enggak lama dari sholat isya. 1 jam dari sholat isya. Berarti jam berapa kira-kira? Jam 7:30, 8:30, 9 ya. 8:30, jam 9 Nabi sudah tidur awal malam. Nanti menjelang akhir malam Nabi bangun. Berarti menjelang akhir malam tuh versi kita nih jam 3, 3:30. Mepet-mepet tuh jam 4. Masih kebagian akhir malam. Jangan akhir pagi Pak. Kalau akhir pagi berarti jam 6. Itu kelewatan. Rasulullah tidurnya di awal malam, bangunnya menjelang akhir malam, menjelang subuh. Tapi juga enggak semuanya. Wa ahyanan, dan kadang-kadang Nabi yuakhiru naumahu, mengakhirkan tidurnya bisababil ilmi, karena ada hajat. Hajat pertama, kita boleh nih begadang ya bahasa kita, tidur malam. Penyebabnya apa? Masih dapat pahala nih, meleknya dapat pahala. 1, kalau ada hajat. Hajatnya apa? Sababul ilmi, kalau ada ilmu Pak. Termasuk kalau ada ta'lim, ada majelis, ada perkara-perkara yang kita bisa mendapatkan ilmu. Atau kedua, al-hajatul ijtimaiyah, karena keperluan silaturahim sosial Pak. Mau ketemu sama orang tua, mau ketemu sama kakak, ada kumpul di masjid, kumpul di lingkungan. Kayak kemarin bapak-bapak nih semua pasti tugasnya KPPS ya. Banyak banget pasti itu. Dan di berita-berita kalau jadi KPPS langsung bisa beli mobil ya. Itu cuma di iklan doang Pak. Nah, Ustadz, itu sampai begadang. Waduh Pak, yang kemarin bertugas sampai begadang-begadang, Bapak pahalanya banyak. Mudah-mudahan jadi barokah itu. Kalau cuma dibandingkan sama gaji nggak setimpal. Kerjaannya capek, ya Pak, paling cuma berapa. Tapi Bapak tuh pahalanya banyak. Saya ya Pak, kalau jujur, kalau adil, ikhlas, kalau yang di sini-sini nih, TPS ini, udah insya Allah nggak akan bisa macem-macem, karena langsung ditonton ya. Ada saksi, ada ini. Bapak bisa dapat pahala sampai 280 juta orang tuh Pak. Kenapa? Karena kita menjadi petugas untuk seluruh Indonesia. 270 sampai 280 juta jiwa. Makanya pahalanya tuh yang kemarin tuh Pak, pahalanya gede banget. Apalagi diguyur hujan semalaman. Saya kalau ngeliat udah nggak tega bener dah. Pagi-pagi sebelum mulai nyodok-nyodokin tenda dulu Pak, biar air tuh pada turun gitu. Pahalanya banyak. Mudah-mudahan jadi barokah. Nah, siapa aja yang jadi pemimpin Pak, pasti atas takdirnya Allah. Gitu Pak. Yang menjadi pemimpin itu pasti takdirnya Allah. Nah, caranya gimana dia menjadi pemimpin? Nah, itu hisabnya di hadapan Allah. Gitu cara kita Pak mikirnya. Ustadz, ini takdirnya Allah kah Pak Ustadz? Iya Pak, ini takdirnya Allah. Dengan cara apapun yang jadi ini utas takdirnya Allah. Tapi pilihannya mau jadi dengan cara yang amanah atau mau cari dengan cara yang bagaimana, itu urusannya masing-masing di hadapan Allah, Kalau bener, saya masuk ke kadang mikir gitu Pak, kalau bener pahalanya banyak banget. Bayangin kita jumlah penduduk yang banyak, tapi kalau bohong, aduh nggak ngerti Pak gimana ngejawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin dah
Yang penting yang menjadi petugasnya udah ngejalanin tugas dengan sebaik-baiknya. Perkara nanti di sana ataupun sistemnya Allahu a'lam. Ustaz, Nabi tidur di awal malam? Iya. Berarti mengakhirkan malam pernah juga Nabi? Pernah. Satu, kalau ada ilmu, hadir di majelis ilmu, ada ta'lim. Kedua, karena ada faktor kepentingan sosial, silaturahim, keperluan warga. Bapak kalau ada arisan RT kan acaranya ba'dal isya. Kalau ada kumpul-kumpul ba'dal isya, boleh Pak Ustaz ikutan? Boleh, nggak ada masalah. Nilainya ibadah. Yang ketiga Pak, Bapak boleh mengakhirkan tidur dengan sebab nih, ada alasannya. Penyebab kita boleh diakhirkan tidur, pertama karena ada faktor ilmu. Kedua, karena ada faktor sosial. Karena kita ada. Yang ketiga Pak, yang membolehkan. Li talabin nafaqah. Kalau mamang begadangnya kita, meleknya kita, tujuannya mencari nafkah. Kita dagang. Kalau yang dagang gulai kan berarti jualnya sampai malam ya. Orang tua saya jual sate misalnya, ya memang mulainya menjelang maghrib, pulangnya jam 11, jam 12, akhir malam. Maka kalau tujuannya mencari nafkah, hukumnya boleh Pak. Hukumnya ibadah. Jadi 3 yang bikin kita begadang. Di antara nomor 3 nih Pak, nggak ada nonton MU Pak, nggak ada Pak. Nonton champion nggak ada. Kalau kebangun nggak apa-apa Pak. Kalau kebangun nggak apa-apa. Tidur jam 9, bangun lagi jam 2, nonton champion, boleh. Kalau itu boleh Pak. Tapi kalau begadang yang tidak ada faedahnya selain 3, apa coba? Pertama, 1 karena ilmu. Ustadz, saya hadir di majelis ilmu. Fadhal, hadir. Ustadz, saya mau ikut kajian ba'dal isya. Boleh, silakan. Ustadz, ada pengajian bulanan di masjid sebelah. Boleh. Ustadz, saya mau dengar pengajian ba'dal isya. Boleh. Kedua, boleh mengakhirkan tidur di waktu malam karena ada faktor sosial. Silaturahim antar warga. Boleh. Ketemu sama bapak, ketemu sama ibu, ketemu sama kakak, kumpul-kumpul keluarga. Boleh. Yang ketiga, karena faktor qalabun nafaqah, mencari nafkah. Maka boleh kita melek mengakhirkan malam. Maka setiap meleknya kita bernilai ibadah. Bernilai apa nih? Bernilai ibadah. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ada orang berkata Pak, bolehkah mengakhirkan sholat isya? Ayo. Kalau di sini mengakhirkan tidur, sekarang mengakhirkan sholat isya, hukumnya boleh apa enggak? Maka dijawab sama Nabi, ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi qad yu'akhkharu. Emang harus bisa bahasa Arab Pak. Kalau ada qad ketemu fi'il mudhari, artinya bukan dilakukan selalu, tetapi kadang-kadang. Qad yu'akhkharu, kadang-kadang Nabi mengakhirkan salatul isya. Mengakhirkan salat isya. Momen apa ini Ustaz? Kalau kita boleh salat isya diakhirkan. Misal gini Pak, ba'dal maghrib ada sesuatu yang kita lakukan, tapi kita diperbolehkan isyanya ditunda nanti jam 1, jam 2, atau ditundanya jam 11, jam 3 dini hari. Apa penyebab yang boleh kita mengakhirkan sholat isya? Jadi nggak ngasal gitu Pak. Mas, kita bilang sama suami, Mas, udah waktunya sholat isya. Ini sholat isya dulu. Oh nanti aja, saya sholatnya barengan sama tahajud. Hebat Pak. Niatnya bagus. Tapi belum biasa tahajud. Akhirnya pas giliran tidur jam setengah 10, bangunnya jam setengah 7. Berapa sholat yang belum tuh Pak? Isya belum, tahajud enggak, subuh enggak, sunnah fajar enggak.
syuruh juga udah nggak kebagian. Yang niatnya pengen naro isya di tahajud, malah nggak isya, nggak tahajud, nggak subuh. Hati-hati ngomong kayak gitu Pak. Berarti ada tata caranya. Ada. Apa Ustadz? Satu Bu. Wa ajaza bitakhiril isya. Hukumnya boleh mengakhirkan isya. Satu, idza tamma biqiyamihil lail. Kalau sudah terbiasa bangun malam. Berarti udah istiqomah. Yang belum istiqomah, jangan bilang-bilang pengen bangun nanti jam 3 Pak. Gak bisa. Misalnya gini Pak, kita biasa tahajud, kadang tahajud, seminggu banyakan enggaknya gitu. Tahajud hari Senin, enggak, ketemu lagi hari Jumat. Jadi tahajud seminggu cuma 2 kali. Habis itu kita bilang begini, nanti aja sholat isyanya pas tahajud. Bablas. Nggak boleh. Berarti itu cuma alasan males Pak, karena ngantuk. Berarti nggak boleh Ustadz mengakhirkan isya. Tidak boleh bagi yang belum terbiasa alias dibaca istiqomah untuk mengakhirkan sholat isya. Dah, titik. Berarti harus apa? Bapak cek. Orang kalau termasuk istiqomah, kalau udah 40 hari nggak putus, baru bisa istiqomah. Berapa hari nggak putus? 40 hari untuk latihan awal. Dari mana dalilnya Ustadz? Dalil dari penciptaan kita. Allah menciptakan kita 40 hari jadi nutfah, 40 hari jadi mudghah, 40 hari lagi lalu kemudian ditiupkan ruh. 40. Kalau udah bisa 40 nggak putus, baru kira-kira ini mah latihan aja lah. Kira-kiranya ulama gitu, ijtihadnya ulama. Berarti Bapak Ibu sekalian yang belum istiqomah alias masih bolong-bolong sholat malam, jangan mengakhirkan sholatul isya. Berarti sholat isyanya jangan diakhirkan. Sebab kenapa Ustaz? Karena kita jangankan mau sholat isyanya, tahajudnya, subuhnya aja kita belum tentu bangun. Alarm udah dibuat sih Pak Ustadz, 3.00, 3.30, 4.00, bahkan 4.30, bangunnya tetap 7.30. Berarti Pak belum bisa mengakhirkan sholat isya. Tolong ingetin nih, ibu-ibu ingetin suaminya. Kalau bilang, abang, mas, isya, misalnya abis maghrib udah capek banget, duduk-duduk sambil ngopi nonton TV, ketiduran, pengen bangunin tadi 7:30 belum bangun, jam 8 nggak bangun, 8:30 bilangnya nanti aja bareng tahajud, makin nggak bangun Pak, makin nggak bangun. Bang, bangun bang, ini udah jam 9, sholat dulu, habis sholat tidur lagi, sholat habis itu tidur lagi, terserah, yang penting udah sholat isya. Nomor satu, jangan mengakhirkan sholat isya. Yang boleh mengakhirkan sholat isya alasannya apa? Karena sudah terbiasa bangun malam. Berarti kalau yang belum biasa bangun malam, jangan coba-coba. Tapi kalau suami ibu memang udah biasa bangun malam, maka pertanyaannya, Pak, mau dibangunin isya apa mau dibangunin nanti pas qiyamul lail? Lo jawabannya, nanti aja aku pas tahajud kepalaku pusing. Oh ya boleh, silahkan. Berarti lagi kurang enak badan. Kalau belum bisa, jangan. Kedua, Ustadz, kapan boleh sholat isya diakhirkan kepada waktu akhir malam? Karena Nabi yuakhir, Nabi kadang-kadang mengakhirkan. Yang kedua jawabannya, kita tidak bisa mengerjakan sholat isya di awal waktu Pak. Kenapa sebabnya? Lishtiyaki 'alal ilmi, saking nikmatnya di majelis ilmu. Dan ini posisinya yang tahu hanya si pengajar, si ustaz, si muallim. Misal gini Pak, saya ngajar ba'dal maghrib, saya ngejelasin hukum tentang akidah atau ilmu.
Saya melihat bapak ibu sekalian, ada di antara bapak-bapak ibu sekalian yang menikmati majelis ilmu ini. Sehingga kenikmatan itu nggak bisa putus, Pak. Jadi mau dilanjutkan terus. Karena ada satu sahabat kita mungkin yang baru mu'alaf. Ada sahabat kita yang baru belajar agama. Jadi nggak mau ini putus, Pak. Sehingga sudah jam 7:30, adzan, stop, lalu dilanjutkan lagi. Walaupun bagi saya, kalau saya tetap aja di stop. Sholat isya aja dulu. Cuma ini diperbolehkan secara fikih. Kalau sedang jamaahnya lagi merasakan auranya nikmat, Pak, boleh tidak diputus. Jadi cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah adzan dilanjut lagi, Pak. Tujuannya apa? Pak, supaya orang itu betah ada di majelis ilmu. Bisa jadi itu adalah detik-detik saat-saat dia menikmati itu, Pak. Menikmati itu. Ustaz, pernah terjadi di daerah Bintaro, Pak. Salah satu, saya hadir waktu itu, saya isinya ba'dal isya. Kajian ini ba'dal maghrib. Saya datang beberapa menit sebelum isya. Lalu datang waktu isya, si ustadznya ini mempersilahkan kita adzan dulu. Adzan. Habis itu dilanjut lagi, Pak. Panjang, Pak. Panjang bener. Mundurnya tuh sampai setengah jam, bahkan lebih. Tapi memang cara beliau menyampaikan itu Masya Allah. Itu kayaknya asyik betul. Ternyata saya, maaf ya Pak, saya juga iman juga masih lemah-lemah juga. Kita juga mikir sebagai jamaah, ini orang lama banget ya. Orang mau sholat isya, tapi terus disampaikan. Nah Pak, ketika kemudian beliau suruh kumandang isya, beliau masih begini lagi nih. Bapak ibu sekalian yang mau ada bertanya silahkan. Ya Allah, padahal Pak udah mundur setengah jam isya. Tapi si ustaz, si guru ini masih mengatakan, ada nggak yang mau bertanya Bapak ibu sekalian? Ada satu orang mengangkat tangannya, Pak. Ketika mengangkat tangannya, dia maju ke depan. Apa kata dia? Ustaz, waktu saya masuk ke masjid ini, saya belum beragama Islam. Saya cuma ikut-ikutan ke sini. Nah, setelah mendengarkan dari Ustaz, saya merasa mantap. Lalu kemudian apa yang kemudian dia angkat tangan itu bicara? Saya mau dibimbing masuk Islam. Ustaz itu Pak, lalu menjelaskan, Bapak setelah bersyahadat, dia minta maaf kepada jamaah. Gurunya nih, yang tadi ngisi. Saya minta maaf sama Bapak Ibu sekalian, waktu ini saya mundurkan. Kenapa? Karena saya lihat pemuda ini menikmati sampai nangis-nangis, Pak. Sampai dia netesin air mata. Maka saya akhirkan ini kajian, sholat isya, saya akhirkan. Sampai saya melihat dia udah puas dengan yang disampaikan. Apa yang terjadi, Pak? Satu orang masuk Islam. Padahal dia bukan Islam. Jadi dia datang, lalu kemudian dia nggak ikut sholatnya, lalu dia ikut duduk, dia nyelip sampai ke depan, dia mau tahu kayak apa itu Islam. Akhirnya dia dengarkan, dia kemudian dapat syafaat, dapat petunjuk, dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Saya baru paham, oh ini yang dimaksud. Jadi nomor 2, boleh mengakhirkan isya bisa babis syauqi bil ilmi. Ada sebab, ada kenikmatan, kelezatan di majlis ilmu. Lah kalau kita Pak Ustaz, kita sih biasa-biasa aja ya Pak. Kita mah kalau udah adzan ya adzan, udah waktunya isya ya isya. Kecuali ada di antara kita yang mau syahadat, beda cerita ini. Berarti, nah ini yang tahu gurunya, yang tahu muallimnya. 2 ya. 1 tadi apa? Boleh mengakhirkan sholat isya dengan sebab sudah terbiasa bangun malam. Tahajud Bapak Ibu nggak pernah putus. Alhamdulillah yang ibu-ibu hanya berhenti sholat tahajud karena haid. Yang bapak-bapak sudah rutin. Alhamdulillah. Boleh mengakhirkan sholatul isya. Boleh. Kedua, diakhirkan sholat isya karena ada majelis ilmu. Ilmu Pak, ini udah luar biasa nih. Udah semangatnya tinggi dan lain sebagainya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada pengajian ba'dal maghrib,
dan di situ kemudian ada ilmu yang disampaikan, kita masih boleh mendengarkan itu. Tapi kalau seandainya kemudian kita pengajiannya ba'dal maghrib, lalu kemudian kita tahu akan ketemu isya, jangan terlalu lama dari waktu isya. Makanya supaya aman pengajiannya ada tausiahnya. Supaya apa? Supaya jatuhnya hadir di majelis ilmu. Karena kalau sekedar zikir saja, apabila ketemu sama waktu sholat, yang diutamakan sholat. Zikirnya berhenti, kita lanjut dengan sholat. Tapi kalau majelis ilmu, boleh berhenti sejenak, dilanjutkan lagi, kemudian taklimnya. Jelas kita. Diulang lagi dari awal. Nabi kalau tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Tapi kadang-kadang Nabi mengakhirkan malam karena beberapa sebab. As-sababul awal, sebab pertama, Nabi kenapa mengakhirkan malam? Lisababil ilmi. Karena ada sahabat yang bertanya pada Rasul tentang pernikahan, tentang kehidupan, tentang akidah, sehingga Nabi mengakhirkan tidurnya. Yang kedua, bisababil ijtima'i, karena sebab sosial. Karena ada acara, undangan dari tetangga, ada rapat lingkungan, ada tugas-tugas yang kaitannya di lingkungan, dan kita terlibat dalam kepengurusan, kita harus hadir, boleh hukumnya. Yang ketiga, li talabin nafaqah, untuk mencari nafkah, boleh hukumnya. Yang punya shift malam, boleh tidur malam, emang harus. Yang dagangnya malam, boleh Pak mengakhirkan malam. Berarti Ustadz, yang selanjutnya, wa kana nabiyyu, dan Nabi sholatul isya lebih banyak di awal waktunya. Kadang-kadang, saya ulang dulu nih, Nabi lebih banyak sholat isya di awal waktu. Berarti sekarang jam 7:30, udah normal. Tapi qad yu'akharu, kadang-kadang Nabi mengakhirkan sholat isya'nya. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Dengan catatan kita tahu sebabnya. Apa Pak Ustaz? Satu, li yu'akhar li ta'khiri sholatil isya, mengakhirkan sholat isya karena sudah biasa dengan bangun malam, dengan tahajud, sehingga Pak dimasukkan sholatul isya digabungkan dengan sholat tahajud. Boleh. Kedua, kenapa boleh mengakhirkan sholat isya? Bisababil ilmi, karena sedang menikmati kelezatan kita hadir di majlis ilmu. Karena kenikmatan inilah maka kita boleh mengakhirkan sholat isya. Ibu-ibu diundang pengajian ba'dal maghrib, lalu kemudian ada tausiahnya, ada ceramahnya, pulang-pulang 8:30, nggak apa-apa, masih boleh. Tapi kalau bisa ada tausiahnya supaya menjadi majelis ilmu. Kalau nggak ada tausiahnya, berarti namanya majelis zikir. Berarti kalau udah waktu isya, diusahakan, disegerakan mengerjakan sholat isya. Dah, selesai. Berarti ada ketentuan malam ini oleh Rasul. Iya Pak, ada ilmunya. Semua yang kita lakuin tuh ngikutin apa-apa yang dilakukan oleh Nabi kita mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam beragama nih, kita ngikutin aturan agama, bukan aturan agama ngikutin kita, Pak. Saya ulang nih, kita ngikutin petunjuknya Rasulullah, bukan Rasulullah ngikutin kita. Maka ini yang kita pegang. Sehingga apa? Sehingga semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Zikir yang paling terpanjang adalah majelis ilmu. Dua, zikir yang paling tinggi adalah silaturahim. Coba Pak, maka kalau kita ngerti ilmu ini, kita senang buat kumpul asal ada niat silaturahim. Sekedarnya saja,
kumpul-kumpul pada ngopi, ikutan lah Pak. Sekedar menyapa, sekedar bercanda. Selesai itu pulang Pak, istirahat. Kenapa? Ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Nah ini kayak sekarang nih, udah selesai nih kita pesta pemilu kita nih, obrolan pasti makin banyak kan ya, pasti ada saja obrolan-obrolan dan lain sebagainya. Sewajar-wajarnya saja, dibawa santai saja. Bapak Ibu gak boleh ngambek-ngambekan, gak boleh kesel-keselan, karena biar bagaimanapun semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah panjangkan umur kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan panjangkan umur kita berjumpa dengan Ramadan. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Allah, berikan kesempurnaan kesehatan zahir dan batin kita dari bulan Sya'ban sampai sempurna di bulan Ramadan. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, berikan rizki yang luas, barakah, manfaat tanpa melalui jalur maksiat. Berikan kecukupan rizki dengan kehalalannya, keberkahannya, sehingga kami bisa ibadah dengan paripurna dari bulan Sya'ban hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.